sumber belajar dan apa itu media pembelajaran? Sumber belajar adalah suatu yang dapat mengandung pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran untuk disajikan melalui alat atau diri sendiri. Nah, sedangkan media pembelajaran, itu kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau dari pendidik ke peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis pemanfaatan sumber belajar, Jurnal Ilmiah Didikta volume 12 nomor 2 tahun 2012. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Salz dan Ritchie, yaitu yang pertama pesan. Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lainnya, biasanya berupa ide, makna, dan fakta berkaitan dengan konteks pembelajaran. Yang kedua, bahan. Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut perangkat lunak. Bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks, tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam belajar. Yang ketiga, alat. Alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Sumber bahan tersebut seperti komputer, OHP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder, dan VCD atau DVD. Yang keempat, teknik. Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Yang kelima, latar. Latar merupakan lingkungan yang dimana pesan ditransmisikan. Menurut Nana Sejana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasi diantaranya yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam yang pertama media auditif, yaitu media yang hanya didengar, media visual, yaitu media yang hanya dilihat, dan media audiovisual, yaitu jenis media yang bukan hanya mengandung unsur suara, tapi juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas, seperti radio dan televisi. Dan yang kedua, media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film slide dan film video. Yang ketiga, dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Dibagi ke dalam yang pertama, media yang dapat diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. Apa itu kurikulum pendidikan? Kurikulum secara etimologis, kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurer, yang berarti jarak, yang harus dilakukan pelari dari awal sampai akhir. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Menurut Muhaimin, yang berarti jalan terang yang ditempuh oleh para pendidik. Ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peran ini menekankan bahwa program merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, menyampaikan dan menjelaskan nilai-nilai budaya kepada peserta didik. Kedua, peran kreatif. Peran ini lebih menekankan pada kurikulum dapat mengembangkan sesuatu yang terkini sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk saat ini maupun di masa depan. Ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh perubahan dalam nilai-nilai kebudayaan, sehingga dalam transmisi nilai-nilai budaya harus memperhatikan perubahan yang ada. Alexander Inglis mengemukakan ada 6 fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Setiap individu harus mampu dalam menyesuaikan diri. Yang kedua, integrasi, yaitu mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Yang ketiga, diferensiasi, itu mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, persiapan. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak-anak agar mereka dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup bermasyarakat. Yang kelima, pilihan, untuk memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Yang keenam, diagnostik, berperan mendeteksi kesulitan
bab 11A pasal 77A memuat kerangka dasar yang berisi landasan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan yuridis. Yang kelima, landasan organisatoris. Yang keenam, landasan ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketujuh, ada landasan kebutuhan masyarakat. Kedelapan, landasan agama. Indonesia mengembangkan kurikulum harus berlandaskan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu masalah belajar? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis masalah belajar, yang pertama, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Yang kedua, permasalahan prestasi akademik. Yang ketiga, kesulitan dalam mengkoordinasi gerakan anggota tubuh dalam berbicara, bahasa, dan kemampuan akademik. Bagaimana cara mengatasi masalah belajar? Yang pertama, ada perkirakan kapasitas dukungan. Kalau letak kesulitan yang dihadapi peserta didik sudah dipahami baik dari jenis dan sifat kesulitannya dengan platform yang berbeda. Yang kedua, identifikasi tindakan perbaikan. Pada langkah ini perlu diadakan pertemuan staf pembimbing dan konseling jika diperlukan. Dan yang ketiga, tindakan selanjutnya adalah kegiatan melakukan pengajaran remedial yang dianggap tepat untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi peserta didik. Apa itu evaluasi pembelajaran? Nah, menurut Junaidi 2012, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama ada mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memungkinkan para pendidik dalam menilai aktivitas atau pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode mengajar yang telah dipergunakan. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama ada merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Artinya, tanpa adanya evaluasi maka tidak akan menimbulkan kegairahan pada diri peserta didik untuk meningkatkan dan memperbaiki diri. Yang kedua, mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Yang ketiga, memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat peserta didik yang bersangkutan. Yang keempat, memperoleh bahan laporan tentang perkembangan peserta didik yang diperlukan oleh orang tua dan lembaga. Yang kelima, memperbaiki mutu proses pembelajaran. Ada 3 bentuk evaluasi. Yang pertama, formatif. Evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran yang telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada peserta didik